akhir daripada surat Al-Fatihah yang setiap hari kita baca dalam sholat yang paling wajib atau yang paling utama di dalam ibadah-ibadah kita, yaitu sholat. Dan di dalam sholat paling afdalnya adalah surat Al-Fatihah. Karena itu di sini di akhir daripada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pungkasan dengan meminta doa, dijadikan orang-orang dikumpulkan dengan orang-orang kelompok yang telah mendapatkan kenikmatan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, dari para anbiya, syuhada, sholihin, dan menjauhkan kita, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-maghdub, yaitu mereka orang-orang yang dibenci, dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang doli, yaitu orang-orang yang sesat, keluar dari jalur syariat Allah Subhanahu wa taala, keluar dari dairat Islam. Di sini disebutkan bahwasanya al-ghadab marah. Artinya marah itu thawran dan mingal, naiknya darah hati, li'iradatil intiqam, untuk berbuat sesuatu, balasan, saksi, hukuman. Tetapi itu kalau manusia. Namun Allah SWT beda. Itu makna arti secara logika manusiawi, cara kita manusia. Tapi bagi Allah SWT lebih dari ini. Mufradatnya Allah itu seperti itu. Wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah bersabda dalam hadis disebutkan, ittaqul ghadaba fa innahu jamratun. Hati-hatilah kalian dengan marah. Hati-hati. Fa innahu jamratun, karena sesungguhnya marah itu adalah bara. Tatawaqqalu fi qalbi ibni Adam, yang membara di dalam hatinya seorang manusia. Marah itu bara, ya, yang membara di dalam hatinya seorang manusia. Alam tarau ila intifakhi audaji. Bukankah kamu melihat ketika orang sedang marah itu keluar semua, mengembang semua otot-ototnya, ya, ketika marah otot-otot dadanya itu keluar atau mengembang, menandakan darahnya itu naik, yang sumbernya itu dalam hati, dari hati. Wahabrati aini, dan memerahnya mata. Ketika matanya memerah, selain orang yang asli memang matanya merah, kalau orang yang asli matanya warna merah atau otot matanya merah, ya tidak kelihatan marahnya. Ketika marah ya tambah merah seluruhnya. Nah, itu sudah qudratullah, dibikin seperti itu. Maka itu manusia seperti itu. Hati-hati, ittaqul ghadabah, hati-hati dengan kemarahan. Ya, ulama dikatakan oleh ulama bahwasanya kemarahan itu tidak baik kecuali di dalam dua hal. Yaitu di dalam satu jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hak-hak Allah Subhanahu wa taala ditindas, ketika syariat ditindas, syariat dilukai, syariat diobok-obok, syariat diganggu, syariat dibalik, syariat dirusak, syariat diaduk, dicampur, wajib kita marah. Itu wajib. Tetapi tidak boleh melebihi dari nasihat. Jadi meskipun sampai koyok opo ani delok kemungkaran di ngarep sampai yang ketok ya kok
marah wajib sampean, tapi tidak boleh lebih dari sebatas nasihat. Tidak boleh kata kotor, tidak boleh main fisik, tidak boleh semuanya. Dilarang itu. Sebatas nasihat. Karena itu Rasulullah mencontohkan ketika beliau marah menandakan muka saja, menandakan mukanya dan suaranya yang lantang. Kalau sebatas itu, tidak lebih dari itu, tidak sampai keluar batas dengan fisik atau dengan kalimat kotor, sampai mencaci maki, sampai menyebut yang tidak layak disebut dan lain sebagainya. Maka kalau kemarahan tadi itu mutlak sampai keluar daripada kalimat yang kotor, ketahuilah bahwasanya orang tersebut sudah dirasuki oleh setan. Yang dikatakan oleh Al-Sayyidina Imam Al-Habibullah bin Muhammad bin Sa'id bin Habib radhiyallahu anhu Allah, beliau mengatakan tanda daripada masuknya setan ke dalam hati jiwa manusia ketika marah, yaitu keluarnya ucapan kotor, misu, kamu, ngilono, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu sudah lepas. Jadi memang niatnya setan itu merusak, yaitu kalah. Ya apa caranya kedua orang tadi ini atau kedua kelompok ini, mereka bertikai, berperang, sehingga besok tadi dikasih pancingan. Ya apa caranya mancing setan, ditokno, dimasuki orang ini dan dikeluarkan suara atau kalimat kotor yang membuat musuhnya, lawannya panas. Sehingga orang tadi itu sudah dikendalikan oleh setan. Maka bukan aslinya sudah orang itu. Dan sehingga orang yang melawan berarti dia ini bukan melawan manusia lagi sudah. Yang dilawan setan. Kalau kita tidak mengetahui berarti kita kejebak oleh tipuan setan itu, oleh pancingan setan tadi itu. Setelah bertengkar selesai, jadi saling anggap satu sama lainnya, jadilah pertikaian, jadilah permusuhan, jadilah perkelahian, sampai jadilah paten-patenan. Setelah itu, ketika hilang setan dari jiwanya, dari hatinya, penyesalan keduanya, kembali fitrahnya, kembali lagi jiwa manusianya. Setan hura-huri karena tugasnya sudah selesai. Karena itu, ketika orang marah atau ketika naik pitam, muntah, panik dan lain sebagainya, harus diberi cairan atau pendingin. Marah itu termasuk min anwa'il jahannam, yaitu satu macam dari macam-macam bentuk api neraka. Yang sumbernya itu neraka dan membawa kepanasan, dan kepanasan itu dari api, perlu didinginkan. Bagaimana cara mendinginkan marah? Rasulullah mengatakan kalau Anda marah maka ketika berdiri duduklah. Wis napa itu ojo ngaten. Karena ketika ngaten itu tambah semangat kamu. Duduk. Disuruh duduk, ambil ini itu perintahku, tapi perintah Rasulullah duduk sampai. Dan hanya orang-orang yang kuat mengendalikan dirinya, dia bisa marah dengan duduk. Hampir rata-rata orang mayoritas itu tak kuat mengendalikan diri ketika marah, dia berdiri. Kalau sudah tak kuat, sudah berdiri, pasti dia akan diajak untuk yang lainnya, lebih dari berdiri. Entah kakinya melangkah, entah kakinya menendang, atau tangannya memukul dan lain sebagainya, atau ngambil ini, ngambil itu. Karena itu di Rasulullah duduk. Ketika Anda marah, masih tetap marah dalam posisi duduk, rebahan. Dulu, kita apa terus ini? Ya,
Kamu itu udah. Kok kenapa musuhnya? Dikuli namanya. Itu yang aku. Dipikir bahan, begitu lu sampean di kereta, si ngamuk nyekur apa? Jadi suruh wudu, ambil wudu, tata waktu, ambillah wudu karena wudu itu memadamkan marah, memadamkan marah. Betul aku wudu ini, wudu apa nih? Tadi itu wudu, wudu tadi itu menghilangkan api kemarahan. Nah, kalau masih marah dalam kondisi wudu sampai, wis wudu sampai, tapi si ngamuk aja sholawat sallu ala nabi. Makanya di kiamat di tarikh itu ada orang ngamuk itu selalu bisa berarti ngamuk karena di dua ya, angkat suara kanan, angkat suara kiri, saling adu perkataan antara keduanya. Si bisa itu tak, itu bisa sendiri. Sallu ala nabi, dengan Rasulullah. Isi garis mereka. Ingat aku pedang marahnya. Nah, jadi sholawat tadi itu memadamkan api kemarahan. Yang pernah saya bilang kemarin itu, kayak misalnya sampai adalah keluarga atau pertikaian kemarahan, sholawat ujungnya sampai kamu sholawat sampai kamu ujungnya kalau sholawat. Terus kak gitu. Orang yang ketika marah dan mengingat Rasulullah dan dia bisa sholawatan dan dia bisa tambah rendah dan akhirnya mengalah. Kalau masih sholawat dia tidak mengalah, kurang sholawatnya tambah mati. Allah masih dalam, Allah masih dalam, Allah masih dalam. Terus itu asli. Nah, itu praktekkan. Coba. Dengan sholawat kepada Rasulullah SAW, memadamkan kemarahan, memadamkan api. Ya. Jadi hakikatnya seluruh yang berkaitan dengan neraka akan hancur, akan lebur, akan rendah, akan talasya, akan hilang dengan sesuatu yang berkaitan dengan jannah al-surga, dan sesuatu yang berkaitan dengan jannah al-surga sumber asal muasalnya dari Rasulullah SAW. Jadi semua itu akan terkalahkan. Gak mungkin apa yang sudah diunggulkan sama Allah seperti surga dikalahkan oleh neraka. Itu gak mungkin. Wasifat marah ini katanya mereka ulama di dalam kitab Ihya Ulumuddin adalah sifat kalbun. Sifat kalbun yang ada di dalam hati. Jadi dalam jiwa kita itu ada dua, ada kalbun, ada khinzir. Ono anjing, ono babi. Ketika kita itu marah, maka kita mengambil daripada sifatnya anjing. Ketika kita itu rakus marah, maka kita itu mengambil sifatnya khinzir, babi. Ini kitab yang mengatakan. Dan kita Ihya Ulumuddin. Nah, karena itu mereka selalu mengalahkan dua sifat ini, kerakusan dan kemarahan. Jangan sampai sifat kalbun makul, anjing yang mengkongkong yang ganas ini menguasai, mengendalikan jiwa kita. Ya. Dari situ mereka menahan selalu amarah yang tidak berfungsi, yang tidak manfaat sama sekali. Jadi tidak ada satu pun jalan yang diperbolehkan oleh syariat untuk marah itu kecuali di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Ghairil maghdubi alaihim, selain daripada orang-orang yang telah kena marah dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa di sini yang dimaksud adalah mereka al-Yahud, orang-orang yang dimarah, yang sudah kena marah dari Allah Subhanahu wa taala itu al-Yahud.
Marah juga termasuk laknat. Dilaknat tapi Allah SWT. Jadi maksudnya dilaknat itu diamuk di pengenan. Misalnya diamuk, arti daripada diamuk itu berarti rahmat ditutup. Kasih sayangnya Allah itu tidak diberikan. Maka dimarahi Nabi Allah SWT, dilaknat Nabi Allah SWT, diputus rahmat oleh Allah SWT kepadanya. Nah, maksudnya diputus rahmat oleh Allah kepadanya meskipun dia hidup, mungkin urip dan oleh rahmat. Ya apa fungsinya keadaan ini? Maka orang ini tidak bisa manfaat secara ukhrawi. Ya, tidak bisa ngei manfaat akhirat. Tidak bisa ngei manfaat akhirat nang awake. Tidak bisa. Karena kena laknat di Allah SWT. Meskipun hati kecilnya itu pingin, meskipun hatinya kecil, hati kecilnya dalam hatinya itu kepingin api, kepingin ibadah, kepingin taat, tapi tidak bisa karena sudah dikunci sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rahmat. Ini yang maghdub alaihim, yang dimarah, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal maghdubi, di sini disebutkan bahwasanya al-maghdub sama ad-dhalin ini lebih parah al-maghdub. Nah, karena di al-maghdub menggunakan kalimat ghairi. Ghairi itu berarti selain. Selain itu berarti beda, sudah berbeda dengan kelompok yang pertama, para anbiya, para syuhada, para sholihin. Menggunakan kalimat ghairiyah itu selain sudah al-maghdub. Kalau ad-dhalin ini yang dimaksud adalah mereka orang-orang yang sesat keluar dari jalan Shiratal Mustaqim agama Islam, yaitu an-Nasara, orang kafir, orang Kristen. Kayak Yahudi ini pemuda wong hidup. Jadi sampai ketika ngomong ihdinas Shiratal Mustaqim, berilah aku jalan yang lurus wahai Allah, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah Kau beri kenikmatan ukhrawiyah ataupun dunyawiyah, jalan kehidupannya para nabi, jalan kehidupannya para syuhada, jalan kehidupannya para orang soleh, selain ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, selain jalannya orang yang Kau laknat, jalannya orang Hindu, orang yang Buddha, dan juga waladdallin, selain jalannya orang Kristen, jalan kehidupannya mereka. Nah, kalau ad-dhalin ini orang Kristen menggunakan kalimat wala, bukan ghairi. Ghairil maghdub bagi mereka orang Yahudi, waladdallin bukan wala. Wala ini masih berpotensi untuk mendapatkan hidayah. Si ono arepan oleh hidayah. Kalau menggunakan wala itu. Lebih rendah, lebih ringan daripada maghdub. Tapi kedua-duanya ini adalah jalan yang sesat, jalan kelompok yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Wah, itu terus disebutkan. Kenapa di sini disebutkan? Padahal sampai wis jalur ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, wis jalur di situ dan wis jelas sampai ya. Ya Allah, aku kayak jalan yang lurus, jalan kehidupan yang baik, jalannya mereka. Disarai mana? Nabi Allah SWT. Ditambahi mana? Dikasih pelajaran di Allah, ghairil maghdubi 'alaihim, selain jalannya. Jadi sampai ini jalur jelas-jelas di Allah. Kayak Allah dalam sing api, atau aku dalam sing elek. Nah, terus sampai itu. Kenapa? Yang pertama itu sampai untuk pengharapan. Jadi Allah dikasih pengharapan. Yang kedua sampai dikasih ketakutan. Ngarepo sampeyan dalane sing wong sing api, wedi yo sampeyan dalane wong sing elek. Jadi seimbang. Ibadah sampeyan itu seimbang. Ada pengharapan dan ada ketakutan. Mengharap untuk mendapatkan jalan kehidupan
kehidupan yang baik, takut dari jalan kehidupan yang buruk, jalan kehidupan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara jalan kehidupan yang baik, ini seperti ini. Ya, sampai hadir majelis maulidan, dia ulame, habsi, bazarji, diba, syarab dan lain sebagainya burdah, maka itu jalannya kehidupan yang baik. Jalan kaum soleh, dakwus soleh. Dakwus soleh itu jalannya orang-orang yang soleh, kegiatannya orang-orang yang soleh. Berarti sampai habis orang di sirotol mustaqim, ojo betul, ojo sampai jalan kehidupan yang lain, sampai ke tempat ini. Ketika sampai hadir macam ini, sampai habis orang di tanah singami. Alhamdulillah sampai besok kumpul. Setiap di musola sini ini ramai. Dari lain itu sepi. Berarti masa Allah dikini saya. Apa yang bisa Pak sampai orang ini. Nah, boleh waktu ini musola ini kau apa? Alhamdulillah. Sampai ya, ojo maulid itu tak dialami. Kayak maulid budina kayak ini ramai, masya Allah sih hadir akhir aku. Tapi ketika sholawat di waktu kayak dewi-dewi ya dari tanah apa ya ya semua kompak, kita boleh dimanapun kita berada, mau bersatu dalam satu musola, dalam satu masjid, tidak ada masalah ya. Tapi kalau kita kompak terus menjadikan satu tempat seperti musola ini dijadikan sebagai sarana untuk syiar agama Islam, afdol lebih utama. Maulidan hadir semua, sholawatan hadir semua, doa hadir semua, kemudian salawat, sholat 5 waktu hadir semua. Alhamdulillah. Lebih utama mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadir majelis-majelis semacam ini termasuk jalan yang baik, jalan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadir hall, hadir majelis berjamaah, sholat berjamaah dan lain sebagainya, maka itu masuk jalan mereka orang-orang yang soleh, orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ akhir daripada surat Al-Fatihah. Adapun kalimat amin beda lagi. Kalimat amin, nah itu beda lagi. Pembahasannya juga beda dan banyak sir rahasia daripada kalimat amin. Setiap kali sampai ngomong amin ketika makmum, di situ banyak artinya. Adapun surat Fatihah cuma sampai di waladhdallin. Gak ada amin. Amin itu bukan dari surat Al-Fatihah. Insya Allah kita akan bahas di Senin yang akan datang. Masalah amin akhir penutupan daripada surat Al-Fatihah. Apakah itu surat, apakah itu ayat, apakah itu dan apa saja rahasia di dalam kalimat amin, atau bagaimana cara membacanya amin itu amin atau amin atau amin. Nah itu orang kabeh itu di Senin ngarep. Sampai keping terus mah hadir aku Senin ngarep. Sampai betul begini, nah lu akhirnya amin sampai tutup dolin tok amin wis. Insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala